Baik, saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rita, selaku dosen mata kuliah akuntansi perpajakan semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi pembukuan atas transaksi PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. Untuk anggota kelompok 3 ada saya sendiri, Dedi Priyatna, dan rekan saya, Mbak Sofiana. Langsung saja ke materi yang pertama, yakni dari segi pengertian PPh pasal 21 dan PPh pasal 22. Untuk PPh pasal 21 merupakan pajak yang diatur oleh pemerintah kepada setiap karyawan atau buruh yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan untuk pajak penghasilan pasal 22 atau disingkat PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta, dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Oke, selanjutnya di sini ada saldo normal akun pajak. Di sini ada dikelompokkan, ada akun-akunnya dan ada saldo normalnya. Untuk rekan-rekan bisa dilihat pada tabelnya. Saya spill sedikit. Untuk PPN masukan, debit bertambah, kredit berkurang, saldo normalnya debit. Untuk akun-akun yang lain bisa dilihat di kolom tabel ini. Ada juga itu utang pajak tangguhan. Kalau debit itu berkurang, sedangkan kalau kredit itu bertambah. Saldo normalnya itu kredit. Jadi kesimpulannya gini, ketika saldo normalnya itu debit, ketika akun itu di debit itu akan bertambah, ketika akun itu di kredit akan berkurang. Sedangkan di sisi lain, kalau saldo normal akunnya itu kredit, ketika akun itu di debit akan mengalami pengurangan, dan ketika akun itu di kredit akan mengalami pertambahan. Untuk akun-akunnya bisa dilihat pada tabel. Oke, untuk selanjutnya yakni pencatatan PPh pasal 21. Pada pencatatan dalam jurnal PPh 21, pencatatan pemotongan pajak penghasilan ini dibedakan sesuai posisi wajib pajak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Oke, untuk posisi yang pertama, pemberi kerja. Jika dicatat dari posisi pemberi gaji, gaji maupun sejenisnya yang menjadi penghasilan karyawan merupakan beban biaya bagi perusahaan atau bahasa Inggrisnya expense. Pembebanan gaji untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dilakukan dengan cara accrual basis, yang artinya gaji bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya menjadi biaya bulan Desember. Contoh soal, Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status TK 0. Mendapat gaji kotor beserta tunjangan dan penghasilan lainnya selama 1 tahun sebesar 180 juta. Dari informasi penghasilan ini diketahui potongan PPh pasal 21 sebesar 22 juta. Oke, selanjutnya kita langsung ke jurnalnya. Oke, untuk pencatatan jurnal PPh pasal 21 ini pada saat pembayaran gaji, yakni di sebelah debit ada akun gaji dan upah sebesar 180 juta. Sedangkan di kredit ada akun kas sebesar 158 juta, dan untuk utang PPh pasal 21 di sebelah kredit sebesar 22 juta. Di sini ada jurnal juga saat menyetor PPh pasal 21. Di sini yang di debit ada utang PPh pasal 21 yaitu sebesar 22 juta, dan yang di kredit adalah kas sebesar 22 juta karena di sini kita membayar jadi kasnya kita berkurang. Baik, saya akan melanjutkan selanjutnya yaitu pencatatan PPh 21 bagi penerima kerja. Jika dicatat dari posisi penerima kerja,
Gaji karyawan dan sejenisnya diakui sebagai penghasilan sebesar nilai kotor atau belum dikenakan dengan pajak penghasilan PPh 21. Contoh soal: Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status belum kawin, mendapatkan gaji kotor beserta tunjangan dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta. Dari informasi penghasilan ini diketahui potongan PPh pasal 21-nya sebesar 22 juta. Maka jurnal pencatatan PPh pasal 21-nya yaitu kas 158 juta, piutang PPh pasal 21 22 juta, gaji dan upah 180 juta. Setelah menyetor PPh pasal 21, piutang PPh pasal 21 22 juta, kas 22 juta. Selanjutnya yaitu pencatatan PPh pasal 22. Berdasarkan ketentuan di atas, menurut sifatnya PPh pasal 22 terbagi menjadi dua, yaitu PPh pasal 22 yang tidak bersifat final dan PPh pasal 22 yang bersifat final. Contoh soal: PT Segar Bugar membeli baja dari PT Krakatau Steel sebesar 300 juta. PT Segar Bugar merupakan distributor baja dalam negeri. Baik PT Segar Bugar maupun PT Krakatau Steel sudah dikukuhkan sebagai PKP. Atas transaksi ini, PT Krakatau Steel akan memungut PPh pasal 22 dari PT Segar Bugar sebesar 0,3%. Dikalikan 300 juta, maka totalnya 900.000, dan PPN sebesar 10% dikali 300 juta, maka totalnya 30 juta. Sehingga jurnal yang dibuat oleh PT Segar Bugar untuk pembelian 300 juta didebet, PPN masukan 30 juta didebet, uang muka PPh pasal 22 900.000 didebet, kas 330 juta 900.000 dikredit. 330 juta 900.000 ini didapat dari total pembelian, PPN masukan, dan uang muka PPh pasal 22. Kemudian, jurnal yang dibuat oleh PT Krakatau Steel saat pemungutan adalah untuk kas 330.900.000 masuk debet, utang PPh pasal 22 900.000 dikredit, PPN keluaran 30 juta dikredit, penjualan 300 juta dikredit. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata atau salah ucapan, kami dari kelompok 3 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin barangkali dari rencang-rencang yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Sekian dari kelompok kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.